Bapa dalam sorga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu Tuhan yang sudah menolong kami, memimpin kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami Tuhan, kami mau naikkan sukacita kami Tuhan, pujian kami Tuhan. Dan Tuhan berikan kami semuanya Tuhan, sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus mengurapi Tuhan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Brian ikut Brian. Shalom, selamat pagi semuanya, saudara kasihku. Dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kita akan mulai ibadah kita walaupun melalui Zoom, tapi kita percaya Roh Allah akan terus beserta dengan kita. Hari ini kita mengatakan hati yang gembira adalah obat, adalah salah satu obat yang manjur ialah hati yang gembira. Kalau banyak COVID yang terjadi saat ini merajalela, mungkin saudara-saudara kita ada yang kena, teman-teman kita banyak yang kena, tapi hanya ada satu obat yang dari dalam diri kita sendiri, yaitu hati yang gembira. Kita angkat pujian ini, dan saya ingin melihat ekspresi muka saudara-saudara yang terkasih itu bergembira ya, walaupun nggak kedengeran suaranya, tapi ekspresinya kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ekspresinya, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Hati kita boleh selalu bergembira karena Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita saat ini masih bisa bernafas dengan lega, dengan bebas, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Ya, kita mau katakan, ku hidup karena percaya, dan kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi seluruh janji-janjinya dalam hidup kita. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Engkau Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita katakan, kami hidup semua karena kami percaya kepada-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Engkau Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Amin Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima Tuhan kemenangan yang dari-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan karena kami memiliki Allah yang besar Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Bahkan di saat ini Tuhan, di saat semua orang ketakutan Tuhan Yesus, Engkau ada selalu beserta dengan kami Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan
percaya Tuhan Yesus Kristus, Kau adalah Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya seluruh hidup kami, seluruh ruangan dalam hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memilikinya Tuhan Yesus, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengar sabda firman Tuhan. Bekerjalah Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat, saya silakan. Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Saya selalu berdoa biar kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan dan hidup dalam berkat Tuhan. Sudah tidak terasa, ini adalah minggu kedua. Kembali kita nggak bisa berkumpul di gereja karena yang namanya penyakit COVID. Tapi kita percaya, seperti pujian yang tadi, bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup untuk menggenapinya. Yang penting apa? Yang penting kita bersepakat. Kita percaya sama Tuhan. Kita percaya sama semua janji-janji Tuhan bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Waktu hari Selasa, waktu PPW hari Selasa, saya dapat pernyataan Tuhan waktu berdoa untuk bangsa negara, untuk kesehatan buat jemaat. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan mau memulihkan untuk menyembuhkan semuanya. Lalu saya ingat, oh iya, itu kan ada di perumpamaan Tuhan Yesus waktu Ia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kita lihat di Matius 8 ayat yang pertama. Matius 8 ayat yang pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, dalam kesempatan ini, saya mau mengingatkan bahwa Tuhan punya janji di dalam Alkitab, dan saya percaya mungkin dalam pribadi-pribadi setiap orang Tuhan punya janji masing-masing. Nah, kita yang penting kita apa? Nah, seperti pujian tadi bilang, kita harus bersepakat dan kita percaya Tuhan kita sanggup untuk menggenapi janji-janjinya. Nah, walaupun kita terbatas ruang dan waktu, kita nggak bisa ketemu, kita bisa ibadah lewat Zoom, tapi kita percaya Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Ya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Nah, kita bahas setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Artinya apa? Di dalam setiap kehidupan ini, di dalam saat ini, banyak orang yang ikut Yesus, yang selama ini ikut Yesus, yang percaya Yesus, yang sudah dibaptis. Tapi apa yang terjadi? Di dalam cerita ini ada cuma satu orang, lalu maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya apa? Kita harus datang kepada Tuhan, kita harus berdoa, kita sujud kepada Tuhan. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, saya percaya, saya imani, saat ini Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Amin. Nah, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, karena kemauan dari Tuhan, karena Yesus mau dikatakan. Nah, kalau saudara baca di kitab yang Markus, dari Markus dikatakan, oleh karena belas kasihan Tuhan, maka Yesus menyembuhkan orang itu. Nah, kita ini hidup, biarlah saya berdoa, biar kita semua hidup dalam belas kasih karunia Tuhan, biar hidup dalam lindungan Tuhan, dan hidup selalu dalam berkat Tuhan. Nah, saudara, akhir-akhir ini pandemi itu semakin luar biasa, makin menjadi-jadi, ya. Terasa sekali, saya punya banyak grup, dan semua grup itu sudah banyak yang terpapar. Bahkan satu hari ada yang beritanya sampai 2 atau 3 orang teman-teman saya, dan juga bahkan saudara saya, saudara-saudara banyak yang terkena. Mama saya punya adik 1 positif, yang 2 lagi sedang menunggu hasil.
Nah, begitu juga dengan keluarga dari Eva, juga sama. Hari ini dia akan tes lagi, tes yang kedua kali, mudah-mudahan dia sudah negatif. Nah, begitu juga dengan saudara-saudara seiman kita di gereja, udah beberapa orang terkena, bahkan anak youth, satu hari sempat saya kaget, satu hari ada 3 orang terpapar, yang terpapar COVID, yang satu anak bahkan satu keluarganya. Nah, di dalam kesempatan ini saya mau mengajak setiap orang yang punya sakit penyakit, yang punya masalah. Nah, kita ingat perumpamaan ini, seorang yang sakit kusta, maka kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sujud kepada Dia, kita minta kepada Tuhan. Sebab saat ini Tuhan mau berkata, iya, aku mau menyembuhkan segala sakit penyakit, apa yang saudara alami, apa yang saudara rasakan. Saat ini Tuhan mau menyembuhkan semuanya. Nah, kita juga percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Banyak sekali janji-janji Tuhan yang kita bisa baca di Alkitab. Oleh karena itu, setiap kita, saya anjurkan, kita selalu jangan lupa, jangan patah semangat, terus berpengharapan pada Yesus, kita baca terus Alkitab. Nah, begitu di awal tahun juga Tuhan pernah janji sama saya, Tuhan berikan yang namanya Immanuel, Allah menyertai kita. Ya. Nah, itu ada di Matius 1, kita baca, untuk mengingatkan, Matius 1 ayat 23. Matius ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin, luar biasa. Ini artinya Alkitab sudah merencanakan, Allah sudah merencanakan semuanya, bahwa Yesus yang lahir ke dunia, dia akan menyertai saudara dan saya. Amin. Nah, menyertai itu apa artinya? Bukan sekedar sakit penyakit. Saudara punya masalah apa? Saudara punya masalah keuangan. Nah, kita harus perspektif kita harus luas, harus lebar. Nah, bukan hanya dalam sakit penyakit seperti yang orang kusta alami, yang orang kusta terima, dia terima kesembuhan. Saat ini saya mau mengingatkan bahwa kuasa Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Segala sakit penyakit, kalau saudara mengalami sakit penyakit, pasti sembuh. Ya, kita percaya Yesus itu luar biasa. Menyertai kita, menyertai dalam artinya apa? Selalu saya udah berkali-kali saya berkatakan, menyertai, Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk keluarga kita, untuk keharmonisan keluarga, untuk hubungan keluarga, ayah dengan anak, suami dengan istri, ayah kita dengan mertua, atau mertua dengan menantu, semuanya Tuhan mau memberkati kita semua. Nah, di tengah-tengah pandemi ini, begitu juga ekonomi. Ya, sekarang work from home 100%. Nah, saya baru kerja, ternyata waktu memang udah kerja, katakan memang kantornya selalu saya nggak usah datang, work from home. Tapi dengan work from home seperti ini, saya di bidang telekomunikasi, itu akan mempersulit pekerjaan-pekerjaan yang harus saya kerjakan. Tapi saya percaya, kembali hidup dalam janjinya Tuhan, bahwa Allah menyertai kita. Ketika Allah menyertai kita, segala apa yang kita butuhkan, Tuhan lihat, dan Tuhan juga mengeluarkan belas kasihannya untuk memberkati saudara dan saya. Di tengah-tengah pandemi yang sulit ini, di minggu-minggu ini, saya banyak terima mujizat. Ya, saya banyak terima mujizat, banyak terima kemurahan Tuhan. Apa yang nggak pernah kita dengar, apa yang nggak pernah kita lihat, tiba-tiba bisa Tuhan sediakan. Waktu kita butuh sesuatu, saya butuh sesuatu, Eva bikin kue, dia butuh panggangan, dia butuh mixer baru, dan saya lihat harganya cukup mahal. Tapi ternyata luar biasa, penyertaan Tuhan yang saya katakan, ketika kita mengimani bahwa Allah menyertai kita, dia juga memberkati kesehatan kita, hubungan, dan juga memberkati keuangan kita. Bahkan keuangan kita diberkati. Tuhan memberikan lebih dari apa yang kami perlukan. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita minggu-minggu terakhir ini. Nah, oleh karena itu saya mau bagikan, saya mau share, bahwa setiap kita harus tetap percaya. Kita hidup dalam kasih dan pengharapan Tuhan. Nah, yang penting apa? Kita bersepakat. Seperti yang lagu tadi, kita sepakat dan kita percaya. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Yesus yang ajaib, yang sanggup untuk menggenapi semua janji-janjinya. Di dalam momen ini, saya ingatkan saudara, ingatlah apa yang Tuhan sudah janji buat saudara-saudara semua. Saya mau katakan dengan pasti, Tuhan pasti menggenapi janji-janjinya dalam hidup saudara.
Nah, apapun yang dilakukan. Mungkin saudara lihat, waduh banyak tembok di depan. Ada tembok yang tebal luar biasa. Tapi saya percaya Allah kita dahsyat yang sanggup menerobos semuanya itu. Gak ada hal yang gak bisa dilakukannya. Semuanya itu mungkin. Karena Yesusku luar biasa. Amin. Nah, sharing saya nggak panjang. Satu hal yang saya berdoa, tetap sepakat, tetap percaya, tetap beriman, tetap berpengharapan dengan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan, saudara, saya rindu untuk kita sama-sama buka kitab di Mazmur 91. Kita mau baca sama-sama Mazmur 91. 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tegung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Saat ini kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya walau 1000 orang rebah di sisi kami Tuhan Yesus, tapi itu tidak akan menimpa kami Tuhan. Walaupun banyak Tuhan yang ingin menjatuhkan kami Tuhan, tapi pembelaan Tuhan, penyertaan, perlindungan, kuasa darah Yesus selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mengakhiri Tuhan ibadah online kami Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian ini Tuhan boleh menjadi iman kami Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan dengan imanmu, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, tapi ada Engkau Tuhan yang menyertai kami. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kami percaya Tuhan janji-Mu Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah
sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Firman-Mu telah berkata Tuhan, Engkau akan selalu melindungi kami Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan mujizat itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, biarlah doa penutup dan doa pemberkatan, biarlah dipimpin oleh Bapak Gembala. Kami serahkan semua. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami beribadah lewat media Zoom Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus hadir tengah-tengah keluarga yang ikut Tuhan dalam partisipasi ibadah ini Tuhan. Mereka yang mengikuti, mereka akan terima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan Tuhan, tolong Tuhan juga buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang tidak bisa mengikuti, juga Tuhan berkati hidupnya Tuhan. Tuhan lindungi semua anak-anak Tuhan, digebit putar Roh Kudus ya Tuhan. Dari yang kecil sampai yang lansia, semuanya Tuhan sertai. Tuhan jauhkan kami semua ya Tuhan, dari virus corona, virus COVID, yang varian baru maupun varian yang lama Tuhan. Tuhan lindungi kami semua, luputkan kami dari maut ya Tuhan. Dan Tuhan sembuhkan semua anak Tuhan yang sedang sakit. 3 anak hidup Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan terima kasih juga Tuhan sudah sembuhkan saudara kami Yudi dan Yanto. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan dan kasih-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan juga berkati semua usaha anak Tuhan. Baik dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam wira swasta mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sertai Tuhan semuanya ya Tuhan. Dan tidak ada satupun Tuhan yang luput daripada kasih-Mu Tuhan. Kami semua boleh mendapatkan rahmat dan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar juga kami akan berpisah satu sama lainnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Biar kami semua Tuhan tetap bersukacita Tuhan. Walaupun tengah-tengah pandemik ini Tuhan, kami tidak perlu khawatir ya Tuhan. Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara kasih yang dalam Tuhan, terimalah berkat ini di dalam Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.